Selamat datang di podcast Ruang Tamu RR Malang. Hari ini aku berada di tempat yang spesial karena hari ini banyak instrumen musik yang ada di belakang aku dan di sekitar aku. Dan hari ini aku akan ngobrol bersama dengan dua orang narasumber luar biasa hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, okay. Apapun itu ya. Semangatnya harus tetap pagi. Iya. Ada Mbak Fania sama Jennifer. Jennifer. Oh, Jennifer. Mbak Jennifer sama Fania. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hektik ya? Ya, cukup. Hektik. Agak apa ya? Agak sedikit ya. banyak ini ya instrumen yang ada di belakang kita ya. Hari ini kita berada di Museum Musik Dunia. Nah, ini ngomongin soal musik ya. Apa yang menarik dari musik? Banyak. Ayo. Banyak banget yang menarik. Ya. Apa ya? Kalau dari Jennifer apa? Kalau dari saya di sini mungkin ya, itu adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan musisi-musisi yang punya patung lilinnya di sini. Oh gitu. Jadi ternyata di museum musik ini bukan hanya ada koleksi berbagai alat musik di seluruh dunia, tapi juga ada beberapa patung superstar, Legendary. Legendary musician ya khususnya ya. Iya. Ini tapi kalau ngomongin soal apa namanya musik sendiri gitu, sebetulnya musik itu kan sebagai sebuah alat, iya kan? Alat untuk menyalurkan segala sesuatu. Kadang kita kalau lagi galau dengernya musik-musik yang mellow, ya kan. Kalau lagi senang biasanya musik-musik yang happy seperti itu ya. Nah, kalau di museum musik ini sendiri gitu ya, apa sih sebetulnya yang paling menarik gitu? Siapa yang mau jawab? Coba Fania dulu deh, dari yang punya pengalaman di awal gitu ya. Dia sense musiknya lebih banyak gitu ya. Dia memiliki ini rasa memiliki semua alat musik di sini tuh 100% kayaknya. Dia bisa memainkan semua alat koleksi alat musik yang ada di sini. Aduh, agak berat. Apa tadi ya pertanyaannya, sampai lupa. Pertanyaannya adalah sudah sarapan? Enggak, kalau koleksi alat musik yang ada di sini. Kalau koleksi, maksudnya yang paling apa ya unik ya di museum musik ini. Kalau aku pribadi sih karena dulu aku lebih banyak menghabiskan waktu di lantai 3, yang mana isinya itu adalah alat musik klasik. Jadi kayak ini yang ada di depannya ada musik box kayak gini-gini. Ini namanya apa? Ini musik box. Musik box. Yes, ini musik box. Jadi menurutku yang uniknya tuh adalah kita ini punya alat-alat yang benar-benar otentik yang kita ambil langsung dari tempat aslinya dia ada gitu kan, dari Eropa. Dan maksudnya umurnya tuh udah lama banget tapi mereka tuh masih kayak berfungsi dengan baik kayak gitu. Jadi memang terawat gitu ya? Iya, terawat dan kita sendiri pun akhirnya jadi kayak disayang-sayang lah tanggung gitu. jawab gitu Iya. ya, untuk melestarikan dan merawat juga gitu ya. Harus dirawat. Oke, tapi dari berbagai alat musik, karena kan Fania tadi Jennifer bilang bahwa Fania yang paling bisa memainkan alat musik. Iya. Gitu ya. Berarti selama di sini maksudnya ketika bekerja itu juga sering memainkan alat musik klasik tersebut? Cukup sering sih. Kebetulan di lantai 3 juga ada grand piano yang umurnya juga udah lama-lama banget. Mungkin minusnya cuman senarnya fals aja. Oh ya, karena gitu. mungkin karena faktor U ya? Iya, faktor U. Iya. Sama mungkin ada beberapa touch yang sudah nggak bisa balik lagi ininya kan. Oh iya, benar-benar. Nah itu cukup sering main piano sih di atas. Oke, berarti kalau ini kan ada 3 lantai ya? Iya. Lantai pertama ini koleksinya lebih ke apa, kemudian lantai kedua apa, terus lantai ketiga tadi yang Fania bilang adalah jenis-jenis musik, alat musik klasik gitu. Klasik. Kalau lantai pertama kita bahas dari lantai pertama dulu. Lantai pertama ini silakan Ibu dijelaskan. Kan lebih paham dia. Dia yang natal loh. Sujul aja di sini. Kalau lantai pertama itu kita punya drum set dari Terry Bozzio. Jadi ini satu-satunya di Indonesia drum set di museum musik dunia. Terlengkap gitu. Terlengkap satu-satunya. Berapapun gitu ya. Kayaknya nggak ada ini deh, nggak bisa ngitung ya sampai Lalu alat musik koleksi dari seluruh dunia. Oke. Mulai dari Indonesia, Eropa. Perindapan Banyak. Oh, ada ya. Ada itu Mayuri Vina. Mayuri? Mayuri Vina. Itu Jadi dia alat alat musik petik. Lalu ada bentuk apa namanya?
burung merak. Merak, ada bentuk meraknya gitu. Kita mungkin Tadi nggak aku juga pernah sempat lihat sih. waktu masuk pertama aku melihat alat musik yang petik tapi yang bentuknya kayak V gitu. Harpa kalau nggak salah. Kayak V ya. Kayak V banget. Kayak V ya. Tapi harapan juga macam-macam bentuknya. Iya. nggak cuma gitu doang. Tapi kan maksudnya yang paling kenal ketika secara visualnya Iya. Harpa itu oh ya bentuknya kayak gitu gitu. Iya. Ya. Iya banyak ya. Tapi Dan- ternyata banyak gitu. Berarti kalau di bawah atau di lantai 1 ini lebih ke alat-alat musik dari berbagai dunia. Iya. Dari tahun berapapun? Waduh, di tahun Ini sih lebih ke ini ya, alat musik tradisional ya. Iya. Jadi benar-benar kayak udah turun-temurun gitu dari tiap-tiap daerah kayak gitu. Indonesia juga ada kan, kita banyak Indonesia. Kongkongan gitu ya. Ada gamelan kayak gitu. ada itu apa ininya kerupuk apa sih? Iya. Kaleng. Kalengnya tuh- kerupuk. Kalengnya apa? Ini apa? Rambut nenek. Rambut nenek. Rambut nenek. Oh ini apa namanya? Yang Ya, ngikong-ngikong ngekok. gitu. Ya, ngekok tuh. Ya. Itu ternyata bisa dipakai sebagai salah satu alat musik tradisional Indonesia. Oh, termasuk salah satu alat musik Iya, tradisional iya, Indonesia. iya. Itu kalau dari lantai 1. Semuanya dari seluruh dunia ada di situ. Dari Ada. Kundapan, dari Afrika, dari Ada, Arab, dari manapun ada. Betul. Nah, bergeser ke lantai 2. Kalau lantai 2 tuh koleksinya lebih ke apa? Ini ya, kita lantai 2 itu ada per sessionnya. Jadi Per session, oke. kita Jadi masing-masing- bagi sesuai genre musik. Oh, oke. Mulai dari jazz, lalu ada rock, Rock. terus ke pop, dangdut, keroncong, K-pop, K-pop. ya, Chinese, R&B. jadi Mandarin. 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 R&B nanti masuknya ke pop, Keep oke. Ini gitu. maksudnya ke K-pop ke, ya. ke pop. Oh, pop ya. Terus kalau di dangdut tuh kita ada fasilitas free karaoke untuk semua pengunjung yang ada di museum-museum. Oh, jadi ada ruangannya khusus gitu? Iya, Atau ada area dangdut tuh yang memang khusus, ada panggungnya, ada. Biduannya ada? Kalau itu kayaknya bawa sendiri ya. Bawa Mas. sendiri. Iya, kami tidak menyediakan kalau itu, mohon maaf. Iya, iya, iya. Kayaknya nggak include ya. Itu belum include ya. Belum include ya. Oke. Jadi Bisa booking tapi ya. Jadi lebih ke bisa ya. jadi lebih ke perbagian gitu ya, maksudnya Iya, berdasarkan per genre, betul. Ini musik apa, musik apa, Betul. musik apa, musik apa. Iya. Nah, selain per genre itu berarti di genre itu kan selalu identik sama icon dari Yes. musik itu sendiri. Ya. Nah, Kalau di dangdut kebetulan ya kita tahu lagi siapa raja dangdut kita. Raja dangdut kita ada di atas. Bang Ada. Haji. Ada patungnya di atas ada. kita punya patung lilin. Oh, berarti di lantai 2 itu ada patung lilin. Ada Oke. patung lilin di setiap genre itu musisi-musisi legendaris yang ada di Indonesia maupun dunia. Oke. Contohnya di jazz kita punya Ermi Kulit, Mhm. lalu ada Elton John Elton sama John. BB King. Oke, itu icon-icon di genre Ya, itu. Genre gitu ya. itu, Oke. betul. Terus kalau yang paling banyak pastinya kita di pop ya. Di pop. Di pop banyak banget, mulai dari Beyonce, mulai dari Eyang Titi Puspa kita punya, Oke. Berarti Almarhum patung lilin Chrisye. itu bukan hanya musisi nasional, tapi internasional. Internasional betul. Oke. Itu tadi ke pop ya. Yang paling banyak berarti memang ikonnya itu di pop. Di pop pasti banyak banget karena kan pop itu kan ada R&B lah, Iya. ada pop apa gitu lebih kan. Jadi universal, lebih lebih universal kayak gitu. Tapi kalau dari ini yang aku banget nih, rock. Kenapa Aku dengan suka. rock? Gak apa-apa, aku suka aja musik. Rock banget Karena ya. biasanya ketika kita Metal banget. Iya, oke. karena kan ketika kita belajar musik itu kita harus benar-benar mendalami kan. Jika musik dangdut kita harus tahu dalamnya dangdut, musik pop kita harus tahu dalamnya pop, musik rock kita harus tahu dalamnya Iya, musik rock. musik rock. Bukan dalamnya rock ya. Musik rock. Iya. ya. Gimana? Kalau di rock ini apa yang ditanyain kebetulan? Ikonnya, Oh, ikonnya ya. patung lilin ikonnya Iya. musik rock. Oke. Kalau di genre rock tuh ada beberapa juga sih, karena rock itu juga campur sama Alternatif. ini apa? Apa dong? Rock and roll kayak Oh, gitu-gitu. rockabilly gitu Iya, ya. kayak gitu-gitu. Jadi ada kita punya Beatles. Oke. Kita punya Beatles lengkap, empat-empatnya ada. Beatles, empat-empatnya ada. Itu patungnya ada semua. Ada Patungnya semua. dan- Dengan pose yang ikonik mereka. Iya, Iya. yang lagi nyebrang itu. Iya, itu. Itu kan yang
menurut aku pose paling ikonik. Iya, ikonik, itu ada bener. di Itu lantai kita 2. ada terus ada Elvis, Elvis, oke. Presley, Rockabilly itu berarti ya. Bob Marley. ada Bob Marley Oh, juga. Marley berarti ini reggae. Iya. Betul. Terus kita juga punya Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Terus Freddie Mercury. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Iya, kalau di Indonesia kita ada punya God Bless ya. God Bless. God Bless. Saking banyaknya ini harus diingat-ingat Iya, lagi ya. bener, Karena kita bener. punya patung banyak banget. Jadi itu dalam bentuk patung lilin yang memang itu skalinya satu-satu ya. Iya. Jadi kalau kita mau Serupa. foto ya seolah-olah kita Iya, foto benar, dengan benar, aslinya. Iya, Sampai iya, benar. iya. Oke. Apalagi kalau Indonesia ya. Kenapa? Karena kita langsung melakukan pengukuran sama beliau-beliaunya. Oh, jadi bikin replikanya, bikin patungnya Iya. itu langsung sama Langsung. legendnya Iya, langsung, langsung. gitu Langsung diukur ya. ya. Oke. Itu di lantai 2. Di lantai 2. Icon dari setiap genre musik Betul. plus ada patung lilinnya. Iya. Betul. Berarti koleksi alat musik di lantai 2 ada atau? Kita Kebanyakan sih kalau kayak di rock itu ada gitar, koleksi gitar. Iya. Oke. Gitar otentik ya, Gitar bukan otentik. bukan replika, ya. Oh, iya. Otentik. Seperti Waktu itu pernah Eros ya. Iya. Eros pernah datang ke sini, gitarnya ditinggal di sini. Terus Siapa Tony sih? Q. Tony Q, Ya, yes. Tony Q gitarnya juga ditinggal di sini. Banyak banget. Tapi memang lebih banyak spot foto ya, maksudnya dengan patung-patung lilin kalau di lantai 2 ya. Oke. Lebih banyak. Nah, bergeser ke lantai 3 nih yang sangat menarik karena di situ adalah koleksi alat-alat musik klasik. Klasik betul. Klasik banget, saking klasiknya bahkan saya sempat melihat ada alat musik itu yang sebelum 1990 1900-an. Iya. Jadi Ada yang 1800. 1800 Iya. ada. Itu memang Iya. bener ada. Bener. Dan itu autentik atau replika aja? Otentik. Itu asli. Dari Masih tahun segitu berfungsi. masih Masih. berfungsi. Sebagian besar masih Sebagian berfungsi. besar masih berfungsi. Ya, ada beberapa mungkin partnya yang sudah rusak dan lain sebagainya, tapi sebagian besar bisa berfungsi semua. Oke. Nah, ini menarik ya, maksudnya ketika kita ngobrol tentang alat musik yang memang udah berusia. Iya kan? Usianya bahkan mungkin jauh lebih lama daripada usia kita. Iya betul. Jauh banget. Pernah nggak sih alat musik itu pasti ya namanya alat musik pasti ada dong yang tiba-tiba ya berbau-bau mistik. Bunyi sendiri maksudnya. Iya, itu bunyi sendiri gitu. Sering. 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 Banyak banget. Apalagi di lantai 3 ya. Ada 3. Ah. Nah, ini berarti Lantai pengalaman kalian ya kan? Oh iya. Based on true story kalau Iya. ini. Gimana? Pernah nggak sih? Kan maksudnya yang tiba-tiba dia bunyi gitu. Pernah banget. Sering malah apalagi kayak musik-musik gini kan maksudnya dia kan alunannya kan yang kayak memang sering dipakai di film-film horor Horor, ya, iya, musik iya, box iya. itu kan. Cuma sebenarnya tidak semenyeramkan itu kok. Saya kayak ya musik box itu kan orang-orang taunya identik dengan hal-hal yang horor lah apa. Iya. Sebenarnya menurut aku pribadi sih enggak lah, ini justru sesuatu yang luar biasa yang apa ya? Jarang kita jumpai sehari-hari gitu ya. Jadi ada nilai plusnya sendiri gitu. Kalau bunyi sendiri sih dulu awal-awal aku mikirnya karena dia kan pegas ya. Ya, pakai Mungkin ini ada ya. sisanya pernya atau Oke. gimana kayak Positive gitu. thinkingnya seperti Positive itu. thinkingnya dulu kayak gitu. Dulu waktu awal-awal ya berusaha kayak mungkin masih ada sisanya kali. Denial gitu ya, ini enggak lah. Dia muter-muter sendiri, main-main sendiri. Cuman makin lama makin sering kejadian tiba-tiba bunyinya agak lama gitu. Terus kebetulan di atas kan kita ada hall ya. Iya. Ada hall, terus ada kalau yang di atas itu patungnya ini Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Oh ya. Salah satu penyanyi ini ya. Komposer. Penyanyi Opera, penyanyi opera. Penyanyi opera Iya. yang dia gede banget itu. Itu patungnya pernah jatuh sendiri. Patungnya pernah. Iya. Ada yang ngeleding kali. Nggak ada. Saya sendirian Pak kebetulan. Dan kamu apa reaksinya? Ya biasa aja gitu. Ya saya berdirian sendirian lah. Berat itu patungnya sumpah. Enggak tiba-tiba dibilang, udah saya bisa berdiri sendiri. Kalau kayak gitu saya turun langsung ke bawah. Masalahnya dia termutilasi ya. Dia udah termutilasi kan jatuh. Lepas Karena tangannya gitu. lepas, kepalanya lepas. Jadi aku tuh harus ngangkat sendiri karena posisinya kita kan di lantai 3 ada concert hall kan, Ya. ada stage. Nah posisinya patung itu ada di atas stage. Oh. Tidak ada yang nyenggol, tidak ada yang kesana dan Bahkan segala angin macam. pun tidak ada gitu ya. Nggak ada. Maksudnya seangin-anginnya tuh nggak bisa bikin dia jatuh karena berat. Oh iya. Benar-benar berat.
Tapi tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh. Capek mungkin dari awal berdiri kan. Kayaknya sih gitu ya. Gitu ya. Beban hidupnya ya. Ini tapi menarik ya kalau ngomongin soal yang namanya musik klasik gitu kan. Alat musik yang ada di sana ternyata koleksinya benar-benar sangat lampau gitu ya, sangat lampau. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sangat lama, ada yang memang sebelum 1900-an. Ini cara maksudnya apa ya? Ngedapetin terus ngerawatnya itu kayak gimana sih? Nah, ini yang lebih paham. Iya. Kalau ngedapetinnya ya gimana ya? Gimana ya? Ya pastinya kita langsung cari. Ada koneksi lah ya. Ada beberapa itu yang punya ini ya koleksi orang, mereka koleksi pribadi, lalu dititipkan di sini karena melihat teman-teman kan bisa merawat alat musik ini gitu. Akhirnya dititipkan di kami, ya jadilah koleksinya museum-musik dunia gitu. Kebanyakan sih seperti itu kalau musik klasik ya. Lalu beberapa juga Karena memang cari. Yang butuh perawatan kan pasti ini ya, maksudnya merawat alat musik itu kan nggak gampang. Kayak betul. senar itu kalau seandainya tidak dirawat pun dia pasti akan jadi false gitu kan. Betul, Nah, iya. kalau cara ngerawat alat musik kayak musik box ini kan usianya mungkin udah ratusan gitu ya. Ini bagaimana dong? Kerawatnya sebenarnya ya kan dia kan banyak kayak apa pegas-pegas dan lain-lain yang mesin-mesinnya itu. Ya kita kasih minyak, kita rawat, kita lap. Oh, ada pelumasnya gitu ya? Iya, dikasih pelumas supaya dia tetap terus bisa muter terus gitu. Dan ini juga pesan ya buat semua pengunjung yang datang, kalau ada tulisannya dilarang dipegang, mohon tidak dipegang. Tapi ada nggak sih pengunjung yang tambeng? Oh banyak. Ada kejadian dulu, ya pun aku masih inget banget. Oke, Jadi ceritanya musik box ini kan ada yang gede kan. Terus dia tuh kan Di lantai 3 nih? Iya, di lantai 3. Tuasnya tuh puteran gini. Oke. Kalau ini kan tuasnya ditarik gini kan. Iya. Kalau ini puteran. Terus pada saat itu posisi aku lagi sendirian jaga kan. Nah, Terus ada nih rombongan masuk. Udah aku guide dong. anak kecil atau? Tiba-tiba dari belakang ada anak kecil lari set. Diputer itu. Lepas. Jadi balik pegasnya tuh loh. Heeh. Kepental. Kepental ke belakang. Kepental. Iya. Jadi sampai tuasnya tuh lepas. Itu kalau kena kepalanya dia udah nggak tahu deh gimana kita. keras banget, baliknya tuh keras banget. Tuh. Karena kan berat juga gitu ya? Berat. Nah, makanya itu kalau misalnya ada tulisan mohon tidak dipegang, ya mohon tidak dipegang. Dan untuk para pengunjung museum musik yang sekiranya membawa anak kecil, minta tolong diawasi. Gitu. Iya, karena petugas hanya Karena ini mengawasi. merawatnya setengah mati. Iya, benar-benar. Ini bukan masalah ini ya, bukan masalah ini cuman alat musik aja, tapi Iya. memang dia adalah alat musik yang bisa menceritakan tentang Betul. sejarah. Ya Ada kan? value-nya loh. Iya. Sampai sekarang kalian bisa menikmati digital platform ini kakek neneknya gitu kan. Betul banget. Iya. Nah, apa namanya? Kalau tadi kan dari hal-hal yang seperti itu. Kalau dari sisi pengunjung sendiri, maksudnya karena kan koleksi di museum musik ini kan banyak banget alat musik. Ada nggak sih orang yang usil dalam tanda kutip, aku bawa pulang nggak? Kalau itu kayaknya Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Paling cuma Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai. Kita yang ganti loh nanti Tapi, ini ya. tapi tetap ini ya, maksudnya dari sisi pengawasan, setiap area itu selalu ada pengawasnya. Pasti Selalu, setiap area ada kan pasti ada yang teman-teman. guide. Iya. Kalau sampai bawa gitu enggak sih, mungkin kepo ya. Lebih ngotek aja. Iya, ngote. Iya. Ngotek Pengen jahil aja gitu. Jahil diutek-utek gitu loh. Cuman buat teman-teman yang belum pernah main ke museum musik dunia, tenang aja, kita juga menyediakan alat-alat yang pastinya bisa dimainkan. Tuh. Oh. Jadi pengunjung bisa berinteraksi dengan alat Jadi musik tidak tersebut. hanya dipamerkan. Kayak Betul. gini tidak hanya dipamerkan, Iya. tapi ternyata kita bisa langsung dengar secara real. Iya, bisa. Bisa dimainkan Bahkan ada juga, beberapa gitu. yang bisa dimainkan. Boleh. Tapi memang tidak semua. Tidak karena semua ya. karena kadang apa ya, ada value dari umur, value dari apa namanya, cara perawatan yang tadi sudah diinfokan iya, sama iya, Fania. Itu susah gitu. Jadi kalau yang sudah di dalam, ada di tempat yang sudah dipajang, jangan sampai dipegang-pegang gitu. Tapi kalau yang udah di area luar-luar ini boleh, silakan. Berarti memang ada, maksudnya gini, ketika alat musik ini ada tulisannya dilarang dipegang, itu jangan dipegang. Tapi ada juga yang bisa dipegang, itu pasti dikasih tulisan silakan memainkan atau Iya, Iya, pasti biasanya ada gitu. keterangannya kok. Kita tuh sebetulnya bukan mau gimana-gimana ya, maksudnya nggak boleh pegang, terus nanti biasanya ada yang nanya, loh
Loh kok kalian boleh pegang? Ya kan kita yang ngeraih. Iya, Kan benar, kita benar. yang bersihin nih Benar, setiap hari di benar, lab, Iya. diminyakin apa kayak gitu. Kadang tuh ya itulah ribetnya pengunjung ya. Iya benar. Kepo, rasa kepo, Kepo. mereka itu. Ya, terus agak julid ya jatuhnya. Sometimes tuh kayak mereka, kita kan udah bayar gitu, tapi nggak semua yang dibayarkan di harga tiket itu bisa mengcover kerusakan yang ada di sini. Benar. Gitu. Benar. Sebenarnya yang dibayar itu bukan ininya ya, tapi memang nilai sejarahnya kan. Yes. Iya betul. Bayangin alat musik jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum negara ini ada. Alat musik ini sudah diciptakan seperti itu ya. Nah, ini ngomongin soal koleksi, berarti tidak hanya alat musik, iya kan? Tidak ada alat musik, tidak hanya patung lilin. Apa aja kira-kira yang ada di museum-museum? Selain mungkin kayak koleksi vinil, kemudian ada. ya alat-alat yang apa ya istilahnya alat-alat yang berhubungan dengan musik, kayak kalau di belakang kita ini ada koleksi radio, radio. klasik dari Radio seluruh klasik. dunia. Yes. Dari tahun 1928 sampai 70-an. Oh ada yang 1800 juga ada di sini, ada di belakang. Kita masih punya banyak di belakang. Kita punya Ada. di atas tuh juga ada Tapi gramofon. rata-rata ini semuanya masih berfungsi. Atau? Kita kalau- belum pernah kalau coba ini ya. sih, sejauh ini belum ada yang Iya. pernah dicoba. Karena Kayak kalau bisa dicoba pun ya kebersek gimana sih? Iya, ya. Maksudnya kualitasnya tidak. Iya. Betul. apalagi kan dia stekernya kan beda. Iya. kebanyakannya Listriknya masih kakinya- 110 kalau sekarang kan 220. Dia kan kebanyakan colokannya ada yang kaki 3 Eropa juga. ya, Eropa. yang cuma 2, yang apa lurus ya gitu. Jadi Berarti nggak sama. koleksinya ini bukan hanya dari kolektor yang ada di Indonesia, tapi ada juga yang Dari kolektor luar. paling banyak dari Belanda. Iya, Belanda, Polandia. Berarti kalau dia dibawa ke sini naturalisasi dong. Kayaknya enggak deh ya. Enggak ya? Enggak. Masih punya darah Indonesia gitu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, berarti selain radio apa lagi nih yang ada di sini? Ini Piala. Piala, betul. Ini piala-piala, maksudnya, sorry, gue pegang nggak apa ya? Nggak apa-apa, Boleh. boleh. Oke, kalau ini adalah personal musik Amigos 1986. Waduh, saya belum lahir. Oh belum lahir ya? Belum lahir ya? Oh belum lahir ya? Oh, saya kira udah lahir. Iya. Kayak ini semuanya nih ngomongin soal alat musik, terus apa namanya kayak trofi atau apapun itu yang berhubungan dengan musik. Rata-rata barang yang ada di sini autentik atau ada yang memang replika? Campur-campur sih. Kalau punya Eyang Titi Puspa, ini punya Eyang Titi Puspa, itu otentik. Lalu ini punya almarhum Chrisye, itu juga otentik. Nah, punya Mama Ina, Mama Vina Panduwinata, itu beberapa kita sudah replika. Gitu. Karena ada beberapa permintaan dari beliau-beliaunya kan direplika aja ya, karena ini kan masih ada value untuk kita dan lain sebagainya gitu. Sama kayak piagamnya ini Waljina. Oh iya, ada Eyang Waljina juga. Ada. Ada. Kita punya ini loh, becaknya almarhum Becaknya Gesang. Gesang ada. Ada. Iya. Itu ada di lantai berapa? Ada di lantai 2. Oh, di lantai 2. Di Di genre keroncong. Jadi itu isinya adalah barang-barangnya almarhum Gesang sama Waljina. Rata-rata autentik. Kalau punyanya Waljina itu piagam-piagamnya kayaknya udah replika semua. Udah tuh. replika. Yang asli kan memang mereka Iya. ini sendiri kan. Kita punyanya diberi buku-buku sih. Kebanyakan dari beliau-beliau ini banyak buku. Buku-buku sejarahnya atau mungkin buku apa Ya, biografi kayak gitu. biografi seperti itu banyak di kita itu otentik. Oh, oke. Gitu. Terus baju. Baju. Ya, paling Yang banyak dulu kita dipakai baju ya. panggung. Baju. Iya. Baju-baju misalnya nih punya Eyang Titi Puspa, kita punya kebayanya. Dan itu autentik. Otentik dari Kalau beliaunya baju langsung. biasanya memang Autentik. asli. Iya, kita nggak pernah replika Nggak kalau pernah baju. replika kalau baju. Karena nggak mungkin juga kan kita bisa ngereplika sesuatu bener, yang bener. dengan size yang sama, dengan Detail detail yang yang kayak gitu. sama, itu kan Apalagi susah. di maksudnya di tahun-tahun itu kan hal-hal itu kan begitu bersejarah gitu ya. Iya. Oh, pernah dipakai manggung di acara ini. Iya, Iya, iya. iya. Banyak banget. Luar biasa sekali nih. Berarti banyak ya, maksudnya hal-hal yang berbau dengan musik, termasuk kayak penghargaan yang didapat oleh si artis, Betul. terus kemudian juga alat-alat musik yang memang pernah dipakai. Kalau tadi di lantai 2 ada gitar-gitar autentiknya si musisi itu yang ada di sini. Nah, kalau gitar yang autentik itu boleh dimainkan nggak sih?
Nggak boleh lah. Ini sih nggak ada yang pernah memainkan Iya. ya. Iya. Maksudnya kalau pegang terus kita buat gaya-gaya. Kecuali kalau mungkin musisinya mau datang lagi ke sini gitu, dia cek dia punya barang kan sering kayak gitu. Ini ngomongin soal musisi yang pernah datang ke sini. Wah, tadi kan seperti single sedikit ya. Ini kalau musisi yang pernah datang ke sini. Banyak, God bless Nama-nama berkali-kali. besar. God bless. God bless. Ya, Oke, legend banget tuh ya. legend banget karena kan Om Yan Antono kan punya rumah di Malang. Oh iya benar, asli Malang juga Asli gitu. Malang. Kebetulan, Om Yan. Jadi ke sini, kalau misalnya yang banyak-banyak event sih udah pernah ya. Ini kayak apa? Siapa Irfan Hakim, terus Iis Dahlia. Iis Dahlia. Iya, Iis Dahlia. Aduh banyak banget Rosa. Gitu. Ini agak ini. Oh, Ebit sering. Ebit. Jadi Ebit pernah. iya, ada habit dari beberapa musisi yang punya patung di sini itu, mereka bakalan datang beberapa bulan sekali untuk ganti baju, ngerapiin, Nge-touch up ini iya make touch up up-nya. make up. Beliaunya sendiri. Iya. Iya, heeh. Aku agak ini ya, agak ke Mimi ya, agak ke diva-divanya Kota Batu. Itu ada Mimi KD sama Bunda Yuni. Oh iya benar. Ya, bahkan hampir setiap bulan kalau mereka Pokoknya datang kalau ya. pas mereka Lagi ke sini ya, Dibawain terus baju. dibawain baju baru, kasih wig baru, habis itu lipstiknya ditacap. Apalagi Bunda Yuni itu kan perfeksionis gitu kan gitu. Terus punya Mimi tuh ada satu baju hasil dari kain tenun Timor Leste, khusus dibuatkan untuk patungnya Mimi di sini. Jadi itu nggak ada, baju itu hanya ada di sini. Gitu. hanya satu gitu ya. Hanya satu. Khusus baju di patungnya aja. Ini kalau ngomongin soal jumlah koleksi aja deh. Ya. Ya, alat musik. Ada berapa? Ada berapa? Ratusan, ribuan. Ini aja belum semua ke display loh. Iya. Seriusan. Iya, belum kita semua ke display ini. masih punya yang di dalam lah, masih disimpan. Jadi kita beberapa bulan sekali tuh akan gantian displaynya. Oh, gitu ya. Berarti Di rolling. banyak ya. Mungkin bisa ribuan lah ya. Ya, Mungkin ya. Ribuan nyampe sih. nyampe sih. Karena dia kecil-kecil kan. Iya, Kecil-kecil. kayak seruling dan sebagainya. Iya. Itu kan kecil Iya. ya. Kalau grand piano udah pasti. Iya kan kelihatan nggak mungkin kita gede simpen kan. juga ya Kalau gitu. harus tiap bulan ganti display kan ya. repot Capek juga. Makanya kadang agak bikin sakit kepala tuh kalau ada yang hilang gitu loh, ada yang keselip kemana gitu. Apalagi kalau kecil-kecil kayak kalimba kayak gini-gini kan, marakas itu kan kecil-kecil, seruling gitu. Itu udah sakit Terus kepala. ada whistle di Eropa tuh yang bentuk apa? Burung-burung tuh kan kecil-kecil Iya. segini-gini itu. Terus ada yang jauh apa sih itu namanya? Johar. 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 Johar itu kayak gimana? Johar tuh dia mainnya di kayak digigit gitu loh, dimasukin ke mulut terus kayak di Bang. ya, gitu. Banyak ya. Itu alat-alat musik yang luar biasa dari seluruh dunia ada di Museum Musik Dunia Jawa Timur Part 3. Nah, ini kalau ngomongin museum musik, berarti selalu identik dengan musik. Nah, pasti ada dong beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan di Museum Musik. Salah Banyak. satunya bulan kemarin kalau nggak salah ya. Ada Bulan Grand kemarin. Final Bintang Radio. Grand Final. Iya. Oh iya, cakep betul. banget. Oke, oke. Nah, tapi sebelum Grand Final Bintang Radio ada pernah event apa aja tuh yang dilaksanakan? Kita punya Kids Singing Singing Competition. ada teen Khusus singing, teen singing, terus ada drum cover show, terus marching band in concert gitu. Banyak banget. Yang nextnya kita punya Golden Festival. Nah, menarik sekali. Golden Festival. Ini festival apa nih kalau boleh tahu? Golden Festival ini adalah ajang pencarian bakat, jadi kayak Got Talent. Oke. Got Talent yang diadakan tentunya di Jawa Timur Part 3 oleh Museum Musik Dunia. Oleh Museum Musik Dunia. Yes. Itu menyanyi kah, bermain musik kah, atau apa? Lebih ke Semua apa? apapun, talent apapun kita terima. Talent apapun. Yes. Debus gitu. Agak serem ya kalau debus ya. Pokoknya nggak ekstrim sih Iya, kita. jangan terlalu ekstrim aja. Jangan terlalu ekstrim. Jadi lebih ke bakat-bakat entertaining, performance gitu, performing arts-nya. Mungkin ada itu seperti magician, mungkin ada ventriloquist, Iya, terus mungkin ada ada sinden. choir juga boleh. Choir boleh. Choir juga boleh. Vokal Dance, group ya, vokal dance, modern, tradisional semuanya ada. Bebas. Nah, ini menarik sekali. Itu apakah dibatasi dengan usia
minimal berapa, maksimal berapa. Jangan kan ada kakek 70 tahun karena dia masih sanggup nih, saya mau ikut. Apakah diperbolehkan atau gimana? Boleh Boleh. banget. Jadi Golden Festival ini terbuka untuk semua bakat dan semua usia. Jadi bebas, mau ada yang kakek-kakek umur 70 tahun bisa angkat becak pakai kaki, silahkan. Bukan becak pakai kaki. Boleh. Iya. Boleh. Ngayu becak kali ya. Mungkin ada ini ya, choirnya anjing gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Boleh banget. Boleh. Boleh banget, boleh. Apapun itu ya? Iya. Oke. Dan itu tidak dibatasi usia. Betul, tidak Itu laksananya kapan sih kalau boleh tahu nih? Audisinya sih udah berjalan dan kebetulan hari ini adalah closing auditionnya. Oke. Closing auditionnya. Jadi nanti semifinal akan diadakan di konser hall Lantai kita yang di tiga. lantai 3 Iya. di Museum Musik Dunia Jawa Timur Park 3 pada tanggal 24 November. 24 November. Iya. Oke. Terbuka untuk umum atau bagaimana? Terbuka untuk Silakan ya. Iya. Pokoknya udah audisi. Pokoknya Oh, ya. mereka udah audisi, masuk ke semifinal ya di tanggal 24 nanti gitu. Oh. Nah, ini menarik maksudnya gini. Kemarin kan audisi digelar secara online. Yes. Offline-nya nggak ada? Ada. Ya nanti Semifinal. jadi semifinalnya itu Iya. offline. Oh, Yes. Oke. Kalau Dan audisinya ketika kita pengen nonton itu, maksudnya dari keluarga atau siapapun boleh masuk berarti? Maksudnya Boleh. boleh untuk memberikan dukungan? Boleh. Boleh dong. Dan ini berarti terbuka untuk umum juga gitu? boleh. Boleh. banget. Kalau mau nonton, mau bawa supporter, boleh banget. Cuman beli tiket aja sih. Tinggal beli tiket kan enak kan bisa nonton Iya, bisa menikmati koleksi Iya. alat musik dari seluruh dunia, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Bahkan yang terbaru ada di sana. sekali mendayung 2-3 perut. Sambil menyelam minum air. Kembung ya, kembung. Ya enggak lah, kan dikit-dikit gitu. Oh dikit-dikit, benar. Kan kalau langsung banyak gak enak. Iya benar, air kolam ya. Iya. Oke, nah berarti audisinya udah dilaksanakan secara online. Yes. Kemudian nanti akan ada semifinalnya di tanggal 24 24 November. November. Terus nanti finalnya Grand finalnya finalnya tahun baru. Iya, bersamaan Tiga dengan Sabtu. Bersamaan dengan Old and New. Old and Old and New, betul. Begitu. Berarti nanti akan ada acara juga di sini. Oh pasti. Jelas. This is like the biggest event dari Jawa Timur Park 3. Jadi ini kayak ujung tombaknya Ujung eventnya tombak. Jawa Timur Istilahnya, Park Group ya. Ini ya, bukan pamungkasnya ya, lebih Penutup. ke penutupnya Penutup di tahun. tahun 2020. Iya. Gongnya ini di Gongnya di situ. sini. Gitu. Gongnya bukan di situ. Iya ada di situ. Oh iya ada. Di bagian jalan ada ya. Oke. Dan itu akan menjadi sebuah festival yang terbesar yang Iya. diadakan di Jawa tahun Timur pertama. Park. Tahun pertama. Iya, ini kebetulan tahun Berarti pertama. next-nya akan ada banyak lagi event-event yang Harus lebih Pasti gede lagi dong. dong pastinya. Oke. Golden Festival. Jadi Golden catat Festival. ya. Jangan lupa nanti di tanggal 24 akan ada semifinalnya dan itu terbuka untuk umum. Jadi buat kalian yang pengen datang aja ke Museum Musik Dunia Jawa Timur Park 3 ya kan. Dan nanti grand finalnya akan dilaksanakan di tanggal 31 Desember 2024. Pas banget ngabisin malam tahun baru sambil ngeliat talent-talent yang luar biasa dari Golden Festival. Betul, Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering banyak sekali ditanyakan, tapi pengen ditanyakan tapi mungkin belum sempat menanyakan. Saya mau nanya nih, spot terfavorit yang ada di Museum Musik Dunia itu di mana? Apakah di lantai 3 dengan bunyi-bunyian itu tadi? Yang bunyi Karena kan sendiri. ya tidak menutup kemungkinan orang-orang itu bakal kepo dan penasaran. gitu. Iya. Katanya kok ada yang musik bisa bunyi sendiri. gitu. Spot favorit. Kalau sekarang di K-pop pastinya. Oh ya. Iya, K-pop itu paling rame Karena udah. kita ada patung lilinnya siapa? Patulinya V, BTS. Iya, V, BTS. Kita Ada. punya satu. Jungkook. Belum. Kita soalnya nih setengahan sama The Legend Star Iya. masalahnya. Jadi patungnya datangnya 3, kita dikasih 1. Sana yang lebih besar soal. Oh, karena Legends. Ya, di The Legend juga Jong-un ada. mungkin. Waduh. Mungkin di sana aja. Jangan di sini. Di situ ya. Oke, jadi memang kalau ke Jatim Park ini semuanya ada gitu. Oh, iya. Apapun. Apalagi Jatim Park 3 luas banget. Luas banget ya. Luas banget. Wah, parkirannya luas gitu ya. Iya, iya kalau itu ya. Gitu ya. Tapi ada yang kurang kalau ke Jatim Park 3 nggak main ke museum musik dunia Benar pastinya. banget. Harus Karena ini dong bagian masuk. dari sejarah. Jadi kalian mesti datang aja ke Museum Musik Dunia, ya kan? Koleksi alat musiknya tuh benar-benar autentik ya. Iya.
dan memiliki sejarah yang luar biasa, ya kan. Nih kalau ini nih apa tadi namanya? Musik box. Ini bisa masih berfungsi. Masih bisa. Mau Caranya dicoba? Oke. Ini tinggal tarik gitu ya. Bentar. Permisi. Kita open Ini dulu dibuka, ya. ya. Dibuka dulu. Dibuka, terus ini ditarik. Ditarik aja, ya. Ini Itu yang start belum? harus dikembalikan. Iya. Iya dong. Berasa nari balet kita ya. Oh, jadi rata-rata masih berfungsi. Masih bisa Masih semua. berfungsi ya, karena kita juga merawat kan. Iya. Setiap hari itu pasti dibersihkan, dilap, dirawat gitu. Oke, luar biasa. Ini namanya musik box dan alat ini masih berfungsi dan kamu bisa lihat, kamu bisa menikmati alunan musiknya hanya di Museum Musik Dunia Jawa Timur Part 3. Terakhir deh, pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu untuk mungkin yang nonton kita nantinya? Ini bisa dimatiin dulu ya? Nggak bisa biar mati dia sendiri ya, Mas. Jadi kita tutup aja ya? Tutup aja ya biar nggak terlalu nyaring ya. Oke, siap. Iya. Tetap aja nyaring dia. Gimana ya? Iya, Buang tetap aja deh. Jangan dong, jangan. Nanti kita ganti nih. Iya. Gimana? Apa nih pesannya? Apa ya pesannya buat teman-teman, khususnya teman-teman kaula muda ya, yang mungkin interest sama sejarah, interest sama musik khususnya ya, teman-teman bisa main ke Museum Musik Dunia Jatim Park 3. Museum Musik Dunia tuh nggak kayak museum-museum yang lain kok, karena mungkin kan beberapa orang udah dengar kata museum, itu kan udah kayak apa sih gitu kan, kayak apa sih museum gitu. Aku berani jamin Museum Musik Dunia tuh seru banget. Kita juga ada edukasi ya. Tadi kita belum sempat mention, kita juga punya edukasi ya. Edukasi. Jadi sering ada rombongan dari sekolah kayak gitu-gitu. Jadi Kita juga punya LKS ya. Betul, Karena jas merah ya, jangan melupakan sejarah betul. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu, udah nggak usah ragu-ragu. Museum Musik Dunia tuh asik banget. Kita punya guide dan staff kru juga asik-asik semua. Nggak ada yang apa ya, menyebalkan ya, nggak ada yang membosankan juga, pasti seru abis karena kita banyak anak muda juga Anak ya. muda, betul. Jadi bisa lah kalau teman-teman yang masih muda, khususnya kayak Gen Z nih, Gen Z, liburan Gen Z Jatim ya. Park aja gitu. Oh betul, harus liburan Jatim Park aja. Nah, mungkin kalau dari Cece sendiri apa pesannya untuk Golden Voice-nya nanti? Golden Festival, oke. Golden Festival, sorry. Kalau saya sih mungkin ini ya, tunjukkan bakat kalian yang terbaik, yang paling unik, terus jangan sampai terlalu grogi dan lain sebagainya, karena tetap nanti pemenang dari Golden Festival ini bakal mendapat kesempatan untuk tampil di event-eventnya Jawa Timur Park Group. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk kalian yang punya talenta mengikuti yang namanya Golden Festival. Karena bakal banyak kesempatan-kesempatan nantinya yang akan bisa kalian dapatkan. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Buat teman-teman dari Museum Musik Dunia. Terima kasih saya sudah banyak. diberi kesempatan untuk mencoba alat musik yang usianya lebih dari kakek saya. Dan juga tahu banyak hal, mulai dari radio, mulai dari alat-alat musik dari seluruh dunia. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk Jawa Timur Part 3 dan juga Museum Musik Dunia serta Golden Festival. Nah, itu tadi obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Museum Musik Dunia. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.